Awalnya hanya seekor tikus, lalu puluhan, kemudian ratusan, hingga jutaan tikus memenuhi desa. Namun yang lebih mengerikan, semua itu terjadi tepat saat pilkada dimulai. Dan dua calon bupati menyimpan rahasia yang tak pernah berani diungkap warga. Salam bahagia buat kalian yang masih terus berjuang. Kembali lagi dengan channel horor Dongeng Datuk Mulyono dengan cerita kali ini berjudul Hama Tikus Pilkada. Satu kabupaten gempar karena jutaan tikus masuk ke dalam rumah hingga merusak pertanian. Selain itu, ribuan serangga aneh tiap malam laksana laron di tengah hujan. Warga merasa sangat sengsara, bahkan sampai ada yang pindah lantaran tak sanggup bertahan dari gangguan dan paceklik akibat hama mamalia dan serangga. Di sana, masa kampanye pemilihan bupati berlangsung. Dua calon yang berlawanan memuja iblis. Mujosi, calon bernomor urut 1, tak bisa tidur meski dini hari akan berganti. Dari kaca jendela, dia melihat bola-bola api pecah di pagar tinggi. Perang ilmu gaib berlangsung. Albaret, calon bernomor urut 2, senyum-senyum seraya mengisap rokok. Dari halaman rumah, dia melihat bola-bola api jatuh ke tanah sebelum melewati pagar. Kami semua meyakini waktu itu perang ilmu gaib antara mereka. Bahkan hama tikus yang menyerang seluruh kabupaten hasil dari rekayasa dukun mereka, ujar Permadi, saksi yang hidup di zaman pilkada itu. Di suatu malam, Mujosi duduk bersama dua orang laki-laki. Segepok uang dia keluarkan sebagai pembayaran awal. Sambil menikmati kopi, Mujosi tak ingin mati atau sakit. Selain itu, yang dia mau duduk sebagai orang nomor 1. Para dukun yang dia bayar hanya tertawa. Pertanda yang akan mereka lakukan ialah hal yang mudah. Saat dukun Mujosi, sebut saja namanya Lek Karo, dia bertugas menjaga keselamatan seisi rumah. Sedangkan dukun yang satu lagi bernama Arjon, dia bertugas menebar kepanikan. Istri dan anak serta pembantu Majusi menjadi korban. Mereka kerap diperlihatkan kuntil anak, pocong, dan gundurwo. Namun sayang, hanya mantan pembantunya yang berkenan membagi kesaksian. Dia mengatakan ketika sedang mandi, bulu punggungnya selalu berdiri. Payudaranya seperti ada yang meremas. Dia bagai orang yang sedang terangsang, tapi tidak menyadari tidak ada yang menyentuh. Ketika melihat ke bak mandi, wajah bertaring dan berbulu hitam seperti bercermin. Saya keluar dari rumah seram. Saya tidak kuat karena tiap malam mendengar suara kuntilanak yang tertawa di dalam kamar. Saya takut menjadi tumbal bapak, katanya. Keluarga Albaret pun tidak terkecuali.
menerima gangguan dari makhluk peliharaan sendiri. Dia menggunakan 2 dukun untuk menyerang dan menangkal. Ratusan juta dia dari hasil menjual tanah upah Santo, dukun penjaga, dan Riyad, dukun yang menebar teror ke warga. Sujiati, mantan istri Albaret, menjelaskan dirinya tidak sanggup tinggal bersama Albaret karena tiap malam selalu ditinggal suaminya. Yang mengerikan baginya, kerap terbangun ketika dini hari karena sentuhan tubuh dingin dan aroma bangkai pocong yang tidur di sebelahnya. Ketika itu, Albaret asik menikmati berbatang rokok kretek di halaman, seraya melihat bola api yang gagal menembus dinding rumah mereka. Albaret tidak peduli terhadap Sujiati yang menangis di sudut kamar karena ketakutan mendengar pocong yang mendengkur. Selalu dia hanya menganggap remeh teriakan dan panggilan sang istri. Di sudut ruang, pocong yang tadi tertidur pun berdiri di balik punggung Sujiati. Ketika menoleh, pocong menampakkan isi mulut hitam yang seolah berbelatung. Sujiati meringis hingga terseduh sampai di pagi hari. Dia tak sadar telah kembali tidur di kasur. Ceritanya, petahana mengetahui keganjilan yang terjadi di daerahnya. Dia menyadari karena ini bukan yang pertama. Selama 10 tahun berturut-turut dia melawan ilmu gaib. Efeknya sama, banyak hama tikus dan belalang yang meresahkan. Sebut saja namanya Parnomin. Jumat dini hari, dia menyaksikan berita di televisi tentang kepanikan warganya. Setelah menggelengkan kepala dan mereguk kopi panas, dia mengambil air untuk bersuci. Seorang alim takkan sanggup melihat ketidakadilan. Banyak anak-anak kelaparan serta ketakutan. Selain itu, rumah sakit, puskesmas, dan klinik semua kewalahan karena tikus mencuil daging kaki hingga kening. Bahkan ada warga yang nyaris kehilangan mata karena gigitan mamalia menjijikkan. Alasnya beribadah, basah, asin mata. Parnomin menangis ketika bersujud, dan saat dia berdoa, pipinya berkilau karena tangis kesedihan dalam ketulusan. Sepanjang malam, dia menangis sambil melafazkan ayat-ayat berirama. Angin malam berembus seperti tangan ibu yang membelai bayi. Suara jangkrik kembali terdengar. Cahaya bulan dan kerlip bintang seperti mata yang ingin kepergian. Beruntung, Sujiati dan pembantu Majusi telah meninggalkan rumah orang kaya yang mengorbankan calon rakyatnya sendiri. Para tikus dan serangga berubah haluan. Rumah Albaret dan Majusi tujuan binatang panggilan. Lek Karo terpental ketika dia membuka mata, seraya masih memegang dada dan perut. Sosok pocong menggeram di depan wajahnya. Dia berupaya melindungi diri, namun kuntil anak duduk di atas kepalanya. Dari mulut Lek Karo
keluar anak-anak tikus. Sekejap, darah muncrat dari kerongkongannya, dan anak-anak tikus keluar dari lubang kerongkongan yang keroak serta hidung, bahkan dari dubur. Betapa perih yang sedang Lek Karo alami. Dia terbatuk dan tersengal dari tangan dan kaki, seperti ada yang berjalan dari balik kulit. Tikus-tikus menggerogoti seluruh tubuhnya hingga tersisa tulang dan tengkorak. Di rumahnya, Arjon membuka mata dari persemedian. Tanah bergerak seperti gempa di tempatnya bersemedi. Atap-atap jatuh menimpa kepalanya. Masih kesakitan. Tangan kanan dan kirinya mengorek-ngorek tanah. Gundurwo melompat ke tubuhnya. Mata lansia itu muncrat bersamaan dengan darah. Keluar cairan kuning dari mulut. Lalat dan semut hitam merayap dari hidung dan telinganya. Seperti ada gumpalan darah muncrat dari kepalanya. Seiring suara ledakan serta asap hitam, rumah tua yang penuh dengan tanduk dan tengkorak kucing serta anjing pun terbakar beriringan dengan suara geram Gundurwo. Dukun bayaran Albaret tidak dapat bersembunyi dari bumerang. Pocong, penjaga di rumah Albaret, melayang ke rumah Santo. Dia sempat kaget ketika ruang pribadinya ada yang menggedor. Ketika dia mengusaikan mantra, lehernya dicekik tangan berkuku hitam dan kotor serta panjang. Rambut dari kuntil anak meraih lidah Santo hingga putus. Santo memekik, matanya melotot mengucurkan darah. Kuku kuntil anak melepas kedua bola matanya. Selain itu, kemaluan Santo ditarik hingga meski telah tewas, saraf wajahnya masih merespon. Santo pun mati dalam keadaan yang sangat ngeri. Berbeda dengan warga yang riang gembira karena serangan tikus menghilang. Belalang yang sedang mengunyah di ladang petani dan halaman rumah warga seperti menangkap signal. Serangga merobohkan pintu hingga kaca jendela rumah Riyad. Dia sempat tertawa. Dia mengira itu serangan dari dukun Majosi. Dikeluarkannya aji-ajian. Tapi jutaan serangga mengubah wujud. Hitungan detik, serangga bersatu menjelma sosok seperti gerandong. Namun tubuhnya sangat buncit. Riyad kaget karena menyadari ilmunya tidak berfungsi, meski yang dihadapi sosok adalah peliharaannya sendiri. Lalu memaksa Riyad menungging seperti seorang yang mabuk dan lapar akan seks. Sosok itu menggarap tubuh Riyad seraya memutuskan kemaluannya. Bukan air mata atau darah yang keluar dari matanya. Nanah dan cairan biru kehitaman mengalir hingga pipinya. Riyad berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Setelah sosok itu menghilang, perut dan punggung Riyad membelendung. Hitungan detik, dia terkapar, lalu tubuhnya pecah. Ulat serangga berhamburan hingga menguburnya. Para warga yang melihat tikus-tikus seperti asap yang lenyap di tengah malam pun berteriak.
Ada juga yang memeluk anggota keluarga dan tetangga. Mereka bersujud, mewujudkan rasa syukur. Selain itu, para dokter dan suster pun menggelar doa bersama atas berita yang mereka ketahui. Parnomin, laksana orang yang usai bekerja. Parnomin, laksana orang yang usai bekerja dari pagi hingga senja. Dia tertidur di alasnya, berdoa hingga sang istri membangunkannya ketika fajar berkumandang. Dia mengucap alhamdulillah, kemudian bersuci dan menikmati ranjang asmara. Langit masih agak gelap. Albaret dan Majosi berang karena tidak bisa menghubungi dan menemui sang dukun. Di tempat terpisah, tapi secara bersamaan, mereka membanting asbak, piring dan gelas, meja serta kursi, serta apa saja yang ada di hadapannya, sampai orang suruhan mereka datang menyampaikan kabar duka. Mereka bersimpuh lesuh. Siang dan sore adalah waktu kebahagiaan Parnomin bersama para warga. Kampung-kampung dia hampiri, seraya mengucapkan rasa syukur dan menikmati kopi, teh, gorengan, serta air putih bersama-sama. Para ibu dan bapak sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena keganjilan telah terbang ke antah berantah. Suara burung hantu dari ranting-ranting pohon Kamboja bersahut-sahut di halaman rumah Majosi dan Albaret. Mereka ketakutan selaik orang yang menggigil. Di dalam selimut, mereka mendengar geraman dan derap langkah Gundurwo. Majosi dan Albaret bergidik ngeri serta menangis ketika seolah melihat ribuan tikus berjalan di sekujur tubuh mereka. Desas-desus yang beredar di masyarakat ini, kata orang kepercayaan mereka serta tim kampanye, alasan keluarga Majosi dan Albaret mundur dari pemilihan karena dua calon itu masuk dalam rumah sakit jiwa, kata Wahyudi, salah satu anggota inti panitia penyelenggara pilkada. Pantau Misteri telah mengunjungi rumah sakit jiwa yang merawat mereka. Ternyata mereka berada dalam satu atap dan kamarnya bersebelahan. Menurut suster yang merawat, ketika siang mereka bermain bersama. Mereka seperti anak kecil yang main bupati-bupatian. Tapi ketika malam, mereka selalu berteriak histeris seraya menyebut pocong, Gundurwo, dan iblis lainnya. Pantau Misteri memohon izin kepada pihak rumah sakit untuk melihat kondisi mereka ketika gelap. Seorang indigo sengaja kami datangkan. Salah satu tim kami mengajukan diri agar mata batinnya dibuka. Dia melihat ketika Majosi meracau ndak keruan. Sosok Gundurwo menepuk pundaknya. Saat Majosi menoleh, Gundurwo itu menyeringai, menampakkan taring babinya, lalu seolah ingin mencekiknya. Kami pun bergegas ke kamar sebelah, tempat Albaret beristirahat. Dia berteriak karena pocong melayang dan berdiri tepat di hadapannya. Pocong membuka lebar mulutnya yang seolah menyajikan
segala kejijian tepat di kedua mata Albaret. Hingga kami pamit pulang kepada kepala rumah sakit, Albaret dan Majosi meringkuk di bawah kolong tempat tidur. Beruntung, dokter dan suster cepat memberi obat penenang hingga mereka tertidur. Pantau misteri mencoba menghubungi ahli waris dari 2 calon kepala daerah yang gagal bertarung. Mereka semua pasrah jika rumah sakit memulangkan atau menelantarkan Majosi dan Albaret. Keluarga sudah kehabisan harta, apalagi uang untuk menunjang pemilihan ke pameran. Berdasar kesaksian, waktu itu, mau tidak mau, selama 5 tahun, Parnomin kembali duduk sebagai orang nomor 1. Alasannya karena warga berunjuk rasa di depan kantor institusi hukum dan legislatif. Mereka memohon agar Parnomin kembali menjabat. Sebagai kepala daerah, Parnomin selalu menyisihkan gaji untuk kepedulian terhadap warga dan pembangunan desa. Tidak ada catatan buruk di BPK, perpajakan, kelistrikan, ataupun benak warga terhadap kepemimpinan Parnomin. Selain itu, di mata jemaah masjid, dia dikenal sebagai orang yang taat beribadah Jumat dan subuh di masjid-masjid. Sayang, ketika kami menemuinya dan bertanya tentang hal-hal tragedi pilkada, Parnomin enggan berkomentar. Malah, kami disuguhkan makanan lezat dari tangkapan nelayan yang dimasak oleh koki profesional.